live from GKI Citraland Surabaya. GKI Magode. Start in 5, 4, 3, 2, 1. Hai teman-teman ID, selamat sore. Halo. Oke, di sini sudah ada Sita dan siapa? Gio. Dan Halo. Gio. Sama ada Michael di sebelah sana ya. Hai Mike. Ya. Oke, so acara ini spesial banget karena this is our very first Instagram live ya. Ya, Pertama kali ya? pertama kali. Pertama kali nih bener. Jadi kita mau nyapa-nyapa dulu teman-teman yang udah ada di sini. Hello semuanya yang sudah hadir di sini, boleh say hi atau mau tulis di komen. Kita saling nyapa di sini. Udah ada beberapa yang mulai join di sini. Nah, silakan tulis-tulis di komen dulu, kita mau nyapa ya Gio ya. Halo. Nanti kita lihat di situ. Nanti Gio bisa bacain ada siapa aja yang udah hadir. Ada Kosem. Halo Kosem. Wah, Kosem sudah melambaikan tangan di situ. Kosem hadir. Hadir, udah absen gitu ya. Absen, berasa absen. Teman-teman yang lain juga boleh komen di situ kalau udah hadir, biar kita juga bisa tahu kira-kira yang ada di sini siapa aja. Karena kalau dari aku kan kita bukan mimin ya, jadi kita nggak bisa ngeliatin nih yang nge-view siapa aja, miminnya ada di sebelah sana soalnya. Oke. Ada Vive ya, itu Ada juga ya. Vive, Vive juga ada say hello, Cianya juga. hai. Cianya, halo. Anya lagi di mana Anya? Ada Cecia juga. Halo Cecia. Ada Evelyn juga. Udah mulai banyak nih. Ada rekan tetangga, ada Mif di sini juga. Hai Mif. Rekan tetangga sebelah ya. Di Jogja nih. Oh, Dari Anya lagi Cianya. di Jogja. Seru banget. Hopefully, tapi enaknya kalau lagi online gini emang kita di mana aja bisa join ya Ji ya. Bisa. Mau di Surabaya, di Jakarta, di Jogja, di mana-mana. Di mana-mana Bisa. bisa. Di Tual itu ada beberapa teman-teman di Tual juga bisa. Memang kondisi kayak gini nih plus minus sih ya. Kadang kita ngerasa memang kayak nggak enak gitu. Cuman di saat-saat seperti ini kita juga tetap harus bisa ngelihat sisi positifnya. Yes, betul. Oke. Jadi hari ini tema kita apaan nih Ji? With you. With you, asik. Sama dia. Bersama dia, bersamamu. Nah, ngomong-ngomong soal bersamamu nih ya, kita agak sedikit sharing-sharing juga nih. Bersamamu, mu-nya ini bisa siapa aja Zio? Betul, bisa Tuhan, Bisa Tuhan. bisa si dia. Si dia, wah asik. Ya, ini di sini kru langsung. Gimana? Oke, si dia. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ingat gak Ji, kalau pas kita lagi fall in love gitu ya, terus kita ngeliatin handphone, terus berharap yang muncul namanya siapa? Yaitu si doi. Si doi. Harapannya sih begitu. Harapannya Cuman begitu. kenyataannya biasanya Starbucks, Alfamart, Alfamart. Line Today. Line Today. Tapi tetap ya, kalau kita lagi jatuh cinta, kita lagi fall in love, itu nama yang paling terngiang-ngiang itu udah pasti ya satu nama itu gitu ya. Ya ini sama juga sih kalau kita benar-benar kita fall in love juga dengan Tuhan, karena baik banget Tuhan kita sama kita gitu kan. Pasti namanya itu selalu teringat-ingat, baik kita pas lagi happy, terus kalau Lagi sedih juga. lagi sedih juga selalu nama Tuhan itu yang teringat-ingat. What a beautiful name, karena memang indah lah namanya. Kita akan nyanyi satu lagu, What a beautiful name, karena memang sebuah nama yang sangat melekat dengan kehidupan kita, yang selalu hadir. What a beautiful name.
Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan dalam suatu kesempatan yang mungkin tidak biasa bagi kami bersekutu secara virtual seperti ini. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena ada rekan-rekan yang jauh, tetapi karena adanya kegiatan ini kita bisa disatukan dalam sebuah persekutuan. Kami bersyukur karena kehadiran rekan-rekan kami begitu berarti bagi kami Tuhan. Dan juga kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang ingin memuji-Mu, ingin menyembah-Mu, ingin meluapkan rasa cinta kasih kami padamu Tuhan. Kiranya Engkau menerima pujian-pujian dari kami. Dan kiranya nyanyian kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Death could not hold you, the veiled door before you, you silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. luar biasa banget ya nama Tuhan kita. Dalam kondisi apapun penyertaannya tuh selalu ada buat kita ya Gio ya. Selalu ada. Nah, teman-teman mungkin bisa cerita di komen, ditulis, sharing dong pengalaman yang kurang menyenangkan yang pernah teman-teman hadapi itu apa. Terus penyertaan Tuhan yang teman-teman rasakan itu kayak gimana. Coba ditulis di komen ya. Aku tunggu, nanti aku akan coba baca satu persatu. Jadi tolong ditulis pendek aja gak apa-apa. Hal yang waktu itu kalian rasa itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi kalian merasa ada penyertaan Tuhan di situ. Nah, sambil kita nunggu komen-komennya yang masuk, Gio mungkin bisa cerita dikit dong. Pernah gak sih kayak ngerasa kayak gitu, terus apa yang kamu rasakan pada saat itu? Mungkin kalau merasakan kesedihan, yang paling menurutku sedih itu
ngeliat doi sama orang lain. Broken hearted. Sedih itu sampai ke ubun-ubun. Sedih banget. Ubun-ubun di sini. Ubun-ubun. Sedih sampai pokoknya 2 lem. Ini batal gak jadi sedih ceritanya ya teman-teman. Ubun-ubun di sini Gio. Oke. Di sini ya, di sini. Jadi karena ngelihat gitu. Betul. Sakit hati ya. Sakit sekali. Patah hati. Terus kamu merasa penyertaan Tuhan dalam kondisimu yang tidak menyenangkan pada saat itu tuh apa? Merasakan penyertaan Tuhan dari teman-teman sih, dari teman-teman sekitar yang selalu nyemangatin aku buat nggak usah terlalu memikirkan si dia gitu, bisa cari yang lain. Oke. Untuk move on ya? Ya betul. Move on. Karena hidup ini tetap berjalan terus. Jadi penyertaan Tuhan itu kadang nggak kita rasain kayak langsung misalnya Tuhan datang hadir dalam mimpi atau gimana, tapi lewat teman-teman juga bisa ya Gio ya? Bisa sekali. Jadi pas itu kalau Gio yang Gio rasain tuh support dari teman-teman itu merupakan penyertaan Tuhan bagi Gio. Teman-teman yang lain ada yang mau cerita? Hosea bisa ditulis dong. Mungkin Hosea mau cerita ada pengalaman yang kurang menyenangkan apa dalam kehidupanmu, terus yang kamu rasain penyertaan Tuhan pada saat kamu mengalami hal yang gak enak itu kayak gimana? Ada lagi mungkin yang mau cerita? Tuh ada Jose, aku juga ngelihat ada Anya, ada Lei, ada Ci, ada Feve. Bisa ditulisin? Atau ini lagi pada nulis kali ya makanya nulisnya panjang. Kisahku pada saat itu adalah. Ini ada dari Lei. Oh Lei apa tuh? Bacain dulu boleh. Nggak bisa bertemu teman secara tatap muka, tapi tetap bersyukur karena masih bisa komunikasi walau via chat. Oh oke. Itu yang kita hadapin sekarang ya. Betul. Nah, ini kita Masa bersyukur. corona gini. Kita bersyukur di sini bisa nyapa teman-teman meskipun kalian bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat kalian. Ntar kita ketemuan pakai media yang lain ya, biar kita bisa lihat-lihatan gitu. Oke. Ada lagi mungkin yang masuk? Belum ada Gia? Masih belum. Oke, nanti sambil kita tunggu juga ya. Oh ini ada Jose ya tuh, bisa dibacain Ci. Dari Hosea, survive dari corona. Nah ini kita survival di sini. Semangat ya. Masih bisa merasakan sesuap nasi. Oh betul. Ada orang yang mungkin gak ada pekerjaan gitu ya. Ada yang di PHK. Tapi kita masih bersyukur kita masih bisa hidup saat ini dengan berkecukupan juga ya. Thank you Jose sama Lei untuk sharingnya. Nah kalau tadi kita ngomongin yang kurang menyenangkan, tapi penyertaan Tuhan tuh gak cuma di hal yang gak enak loh Ci ternyata ya. Ya betul. Di senang pun juga bisa. Waktu senang pun juga Tuhan sertai kita ya. Ya betul. Kalau Ji waktu itu apa? Pas senang-senangnya? Ada mungkin pernah berhasil melakukan sesuatu atau apa gitu Ji? Oh ini berhasil dandani motor sendiri. Wih, benar Gio ini suka bongkar pasang teman-teman. Bongkar dan pasang ya, gak cuma bongkar ya. Bongkar toh. Gak cuma bongkar ya, bongkar pasang. Tapi akhirnya berhasil ngebongkar motor sendiri dan ngeperbaikin sendiri ya. Itu juga Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa melakukan banyak skill. Kita bisa belajar dengan baik, kita berhasil mungkin kita juara kelas atau juara lomba apa. Lomba paduan suara atau lomba berenang atau lomba menjahit atau lomba berpuisi. Nah, itu semua ada penyertaan Tuhan di situ. Jadi bersama Yesus kita juga bisa loh melakukan banyak perkara kecil, perkara besar, semua bisa kalau kita bersama-sama dengan Yesus. Nah, tapi kita juga harus pahami bahwa gak enak pun Tuhan tetap ada di situ, gitu ya. Jadi apapun yang menimpa kita, baik itu senang maupun sedih, Tuhan akan menjaga kita. Kita nyanyikan satu pujian ini sama-sama. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
sudah sempat aku katakan, Tuhan menjaga kita dalam keadaan sedih, keadaan bahagia. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, dan bersama dengan Tuhan Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Kita sama-sama nyanyiin ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Nah, sebelum kita semakin banyak nyanyi-nyanyi lagi ya, masih ada beberapa lagu lagi yang nanti kita bisa nyanyikan sama-sama. Kita juga mau dengerin sedikit dari firman Tuhan yang akan disampaikan sama Cik Susan. Cik Susan. Oke. Shalom teman-teman. Ya, apa kabar teman-teman ID? Ya, dimanapun teman-teman berada, tadi ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, mungkin ada juga yang di Ambon, ya, yang di Tual ya. Ya, selamat bergabung, selamat berjumpa dengan kita semua yang ada di gereja, dan kita bertemu melalui tatap layar. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman inilah yang boleh menuntun kami untuk terus bersama dengan Engkau. Ada banyak kesaksian yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Bahkan ada kesaksian-kesaksian yang tidak terucap di dalam media Instagram ini. Tetapi Tuhan, Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Saat ini pun kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau memimpin kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, kami rindu mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-10 ayat 11 sampai 36. Wow.
panjang banget, enggak ya. Kita sore hari ini kita enggak baca semuanya. Kita fokuskan pada Bilangan 10 ayat 33 yang mengatakan demikian. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Rekan-rekan ID ataupun siapapun yang saat ini sedang mendengarkan atau melihat acara IG Live ini, teman-teman, waktu anak saya masih berusia 6 tahun, dia meminta kepada kami orang tuanya untuk belajar sepeda roda 2. Keinginan anak kami ini kami respon dengan baik tentunya, karena dia punya keinginan untuk belajar. Maka kami bersepakat untuk menemani anak kami yang masih berusia 6 tahun pada waktu itu belajar sepeda. Memang tidak mudah belajar sesuatu. Nggak mudah untuk memulai sesuatu yang baru. Gio sudah bisa naik sepeda? Oh ya, dia pembalap ya. Tadi bisa bongkar, bisa pasang juga. Kalau Sinta bisa naik sepeda? Oh, belum bisa. Ya, nanti tugasnya Mike. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan Yesus, kesepakatan kami, yaitu saya dan suami, untuk ngajari anak kami naik sepeda. Sangat senang Iren waktu itu belajar naik sepeda. Tapi tanpa disadari, ada ketakutan di dalam Iren belajar sepeda pada waktu itu. Beberapa kali dia menoleh ke belakang, padahal papanya selalu ada di belakang. Dia selalu ditemani papanya untuk belajar naik sepeda. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keinginan anak kami untuk bisa naik sepeda roda 2, ternyata itu bukanlah hal yang mudah, karena dia harus belajar. Suatu ketika papanya mencoba untuk melepaskan pegangan, berharap agar Iren bisa berjalan sendiri, naik sepeda sendiri, roda 2 itu. Tapi ternyata dia mulai oleng-oleng. Karena kekhawatiran itu dia mulai teriak, "Pak, Pak!" Seolah-olah mencari di mana papanya. Dan dengan suara yang tidak kalah kerasnya, papanya segera menyaut, "Papa di sini, Papa di sini." Sehingga ketika dia tahu papanya ada di belakang dia tidak lagi khawatir. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab menulis tentang orang-orang Israel yang berangkat menuruti perintah Tuhan di dalam ayat 13 dari Bilangan 10 ini. Saat itu mereka sedang ada di Gunung Sinai. Mereka telah berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tentunya tidak mudah karena perjalanan itu cukup jauh dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Bisa-bisa ada banyak ancaman di depan, tetapi dengan penuh ketaatan mereka berjalan. Mereka mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka tahu bahwa tabut Tuhan, tabut Allah, tabut perjanjian itu berjalan lebih dulu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Komitmen bangsa Israel menempatkan tabut perjanjian itu di depan. Ini menunjukkan bahwa mereka mau menjadikan itu sebagai tanda bahwa mereka bersedia untuk hidup bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan. Hidup yang selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Kebahagiaan yang ditunjukkan anak kami pada saat belajar naik sepeda itu bukan karena dia bisa berhasil menaiki sepeda roda 2 saja. Tetapi kebahagiaan yang lain adalah ketika dia merasa aman. Karena ada papanya, ada mamanya yang selalu bersama dengan dia. Sehingga apapun nanti yang terjadi di depan, misalnya dia harus jatuh sekalipun, dia tidak khawatir. Karena ada papanya di belakangnya yang menuntun. Jaminan yang sama juga dirasakan oleh bangsa Israel. Ketika mereka bersedia berjalan mengikuti tuntunan Tuhan melalui perintah-perintah Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu berarti kita bersedia untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. With you, tema kita hari ini. Apakah kita sudah bersedia dipimpin, dituntun oleh Tuhan? Jangan-jangan kesediaan kita hanya sekedar ucapan belaka. Jangan-jangan kesediaan kita untuk mengikut Tuhan ini adalah sebuah kesediaan yang belum sungguh-sungguh. Sehingga pada saat kita ingin benar-benar melakukan sesuatu, kita ragu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemarin di dalam kelas katekisasi online, kita di dalam Zoom, kita belajar tentang siapakah Yesus itu. Apakah kita sudah mengenal dia sungguh-sungguh? Apakah kita sudah merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Rekan-rekan yang mengikuti kelas katekisasi online, saya ajak untuk merefleksikan diri. Saya ajak untuk menuliskan responnya, yaitu dengan cara mereka menceritakan pengalaman ketika mereka berjalan, mereka dituntun dan percaya kepada Tuhan. Semalam sampai hari ini, saya masih terus menerima WA, jawaban-jawaban, respon-respon dari teman-teman yang mengikuti kelas katekisasi online ini. Saya cukup sangat kagum dengan apa yang diceritakan oleh teman-teman. Mungkin kita merasakan bahwa ada kalanya kita ini ragu tentang keyakinan kita pada Tuhan. Benarkah Tuhan bersama kita? Benarkah Yesus itu bersama-sama dengan kita semua di dalam kehidupan kita? Tetapi melalui firman yang kita dengar, melalui saat teduh yang kita lakukan, melalui doa yang kita naikkan, bahkan melalui puji-pujian yang kita dengarkan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memujikan pujian
bagian refren dari Lingkupiku. Sebagai respon kita, di saat apapun yang menimpa kita, apakah itu badai, apakah itu masalah-masalah di dalam studi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, atau masalah dengan pribadi kita sendiri, ingatlah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang semua Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Rekan-rekan ID ataupun siapapun yang saat ini melihat tayangan ini, mungkin kita merasa ragu. Apakah benar Dia akan selalu bersama dengan kita? Apakah benar Dia tidak pernah meninggalkan kita? Sedangkan orang yang kita kasihi, sedangkan orang yang kita harapkan sudah mengecewakan kita. Ada banyak orang yang dikecewakan. Bagaimana mungkin Dia masih mau berjalan dengan kita? Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan jaminan. Dia berjalan di depan, Dia berjalan di belakang. Artinya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di masa-masa sulit kita, bahkan di saat kita sedang merasakan sukacita. Dia tidak meninggalkan kita. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi Allah kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Biarlah ini menjadi pegangan hidup kami. Ketika kami menjalani hidup ini, kami tidak lagi ragu. Kami percaya bersama Engkau kami bisa melakukan banyak hal di setiap masa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah teman-teman, tadi dari sharingnya juga sudah disampaikan sama Ci Susan, kita juga dibawa dalam sebuah refleksi. Saat kita bersama Tuhan, itu kita bisa merasakan ya Cio ya, penyertaannya itu. Seperti tadi juga Cio sudah sampaikan, penyertaan Tuhan itu hadir
melalui orang-orang di sekitar kita. Bisa dari sekitar. Ya, sekarang coba teman-teman tulis di komen siapa sih yang teman-teman rasa itu benar-benar oh Tuhan bawa dia nih untuk jadi temanku, atau mungkin jadi kerabat, atau jadi saudara, atau jadi orang tua. Sebutin di bawah siapa yang menurut teman-teman tuh benar-benar sangat apa ya, kayak orang yang penting gitu loh ya, yang Tuhan sediakan buat kehidupan teman-teman. Coba ditulis di bawah siapa aja yang menurut teman-teman begitu berharga, dan itu adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan teman-teman untuk menemani, mau apa lagi biasanya, untuk mendukung juga. Tulisin ya. Nah, nanti ditulis di situ. Nanti Gio bakal bacain juga tuh satu persatu. Ada siapa aja, Gio? Ini dari Lei. Oh, ada Lei. Orang tua, kakak, sama teman. Yang satunya jadi Mimin, Lei, sorry. Mimin di sound jadi nggak kelihatan, aku wakilin aja. Terus ada siapa lagi? Hosea ya, Hosea bilang family ya, keluarganya Hosea ini ada koko-kokonya Hose, ada mama papa. Ada adiknya. Koko dua. Hose paling kecil. Tuh sama mama papanya Hose juga. Tuh, ada siapa lagi, Gio? Ada dari Jesus juga, rekan pelayan. Wah, rekan pelayanan. Dan juga sahabat-sahabat. Dimanapun Anda berada, sahabatnya Cik Susan. Nah, ini ada pesan cinta dari Cik Susan di sini. Juga ada Jessie bilang keluarga ya. Jadi ada mama, papa sama adiknya Jessie. Salam cinta dari kami di sini, menyuarakan suara cinta dari Jessie. Irin, keluarga. Oh, ini yang tadi belajar sepeda itu nih ya. Oh iya. Jadi dia udah bisa sepeda. Terus ada Kosem bilang ID. Love you deh. Oke, teman-teman juga mungkin bisa tulis di situ siapa aja sih yang Tuhan sediakan bagi teman-teman dalam kehidupan teman-teman, orang-orang yang berharga. Hansina Radi barusan join. Hansina Radi boleh ditulis juga, Hansina Radi. Wah, Beryl tuh jawabannya keren tuh. Manuan person. Waduh, siapa bagi Anda yang merasa kaula muda Manuan? Mungkin masih di kolam kali ya, belum hadir di sini ya. Masih kungkung. Masih kungkung. Oke. Ya, thank you buat teman-teman yang udah sharing tadi, udah nulisin di komen. Ini ada satu lagu juga sebagai lagu yang mengingatkan kita hadir di dunia ini dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Bapa kita dalam sepanjang hidup kita ya. Itu jadi kekuatan juga buat kita. Nah, kita nyanyiin sama-sama ya. Bersamamu Bapa.
sudah buat kehadirannya di sini, sudah hadir di sini Terima lewat kasih semua. virtual ya. Ya, Karena kehadiran teman-teman itu begitu berarti sama dengan kehadiran orang tua kita buat kita, kehadiran kakak, adik. Jadi to be honest senang banget karena ada banyak yang join. Ada yang join banyak. Teman banyak ya Ci ya. Ya, Jadi kita juga happy di sini. We love you, you love me, we love Lovan. Jadi semoga kedepannya kita juga bakal sering ketemu lagi di event-event ID berikutnya. Kalau ada yang punya ide, bikin beginian dong, feel free buat kontak kita ya, nge-DM aja nggak masalah, boleh. Atau kan kita ada grup lain juga, teman-teman bisa tulis di situ. ID bikin gini dong, ID bikin gitu. Nah, nanti biar bisa kasih ide juga ke teman-teman petani. Gitu. Jadi ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita berpisah secara virtual hari ini? mungkin kalau misalnya ada yang mau request lagu atau mau request apa, bisa Boleh ditulis chat. ya. Ala kafe. Ya. Live request boleh. Berapa lagu Ji? Kita kasih satu lagu ya, boleh ya? Satu lagu bisa nih, satu lagu request. Satu lagu. Yang kita tahu ya. Ini yang langsung cepet-cepetan buka nih. Satu lagu boleh request di situ. Sambil kita nyanyi bareng-bareng. One last song. Teman-teman, ada yang mau dinyanyikan? Ini ada pantun ini katanya, pantun dari kakak Jose. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Terus. Semangat yuk para jemaat katanya. Iya, agak delay sih tapi boleh lah, boleh. Ini ada request dari Cik Susan, tutur kata katanya. Oke, satu lagu ya, tutur kata sebagai closing juga. Tutur kata Mike. Langsung buru-buru cari lirik gitu sih. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
live hari ini. Thank you semuanya udah join. Thank you.